Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia yang hadir, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Qori kita, Saudara Patra yang tadi sudah menyampaikan pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan baik beliau yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua Muslim Al-Fatullah beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga segenap seluruh pengurus masjid sekitar yang berkesempatan hadir, dan insyaallah semuanya saya doakan masjid-masjid yang ada di sekitar masjid ini yang sempat hadir, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan pengurus yang hadir, jemaah masjid lain yang hadir adalah pengurus di masjid-masjid yang ada di sekitar sini. Karena apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan masalah kepengurusan masjid. Ya, kenapa? Karena temanya ini dua, Isra Mi'raj dengan menyambut Ramadan. Peran pentingnya Isra Mi'raj dengan Ramadan ini suksesnya ada di pengurus masjid, Pak. Kenapa saya bilang ada di pengurus masjid? Kedengaran tak kamu suara aku? Ini suara dalamnya tak hidup. Coba atau jangan. Di mana ampli kamu? Ini aku ni bawa tukang setel mic soalnya. Coba atau jangan sini. Di mana? Hah? Suara dalamnya tak kejingoan, Pak. Ini apa tak kedengaran? Ini di luar jelas suara ini, yakin anak. Di luar jelas. Makanya di sini sepi ni karena di luar galau wong jemaahnya. Jemaah dalam di luar ini. Pacak ngodot, pacak ngopi je dah. Sampai cak ngelonjor ke kaki, ya, suaranya jelas pula. Ini suara melambung-lambung. Baik Bapak Ibu para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama kita berikan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak limpahan rahmat, nikmat, hidayah yang Allah berikan. Mulai dari kesehatan, kesempatan, dan yang paling penting adalah nikmat keimanan. Kata hari ini sudah masuk 20 Sa'ban 1442 Hijriah, kita semua masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa duduk dan menghadiri peringatan hari besar Islam, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam terdering salawat tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, singkat saja tausiah saya malam hari ini berkaitan dengan Isra Mi'raj dan juga menyambut bulan suci Ramadan. Kata ibu saya tadi, dua acara Isra Mi'raj dan menyambut bulan suci Ramadan. Saya rangkum menjadi satu tema, yaitu tentang kenyamanan di dalam sholat. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini adalah perintah yang diberikan oleh Allah langsung kepada Rasulullah. Dan perintah itu adalah perintah sholat. Ramadan sama, Pak. Ramadan itu semua orang berduyun-duyun untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Di sini saya bilang peran masjid ini sangat penting, Pak. Sekarang banyak pengurus-pengurus masjid yang masa bodoh. Cuman sekedar jadi pengurus baik, nak maju nak tidak maju masjid tak kati urusan. Nak rami nak tidak rami masjid tak kati urusan.
Terkadang yang jadi masalah lagi, pengurus masjid cuma ada di dalam kertas baik, tapi tidak pernah muncul di masjid. Bagaimana kita nak ngajak jamaah untuk ngerami ke masjid kalau pengurusnya beda kata? Pengurus masjid itu Pak minimal 50 wong dalam kertas, atau paling sedikit 30. Jengok lagi lah susunan pengurus masjid kamu. Absen nih yang solat berjamaah itu, berapa ikut pengurus masjid yang hadir di dalam masjid itu? Kenapa ini penting? Karena ketika pengurus masjid tidak solat berjamaah di masjid, mereka tidak bisa merasakan apakah masjid itu nyaman atau tidak. Kalau pengurus masjidnya tidak aktif di dalam masjid, mereka tidak mengetahui kekurangan apa yang ada di dalam masjid itu. Tapi kalau pengurusnya aktif berjamaah di masjid, oh ini agak gelap. Oh, rupanya lampunya putus kok. Tahu dia. Oh ini agak panas, rupanya kurang kipas di sana siko. Oh ini betadahan baskom, meletek-letek pelapon. Oh berarti bocor. Sehingga ada action yang dibuat supaya jamaah itu ngerasa nyaman. Maaf Bapak Ibu, ya. Masjid ini Pak sudah dibuat nyaman, masih sepi. Apalagi masuk masjid tidak nyaman, panas, kotor, sumpek. Ya. Banyak Pak anak ketemu masjid-masjid yang macam itu. Kenapa? Karena pengurus masjidnya mereka tidak memperdulikan kenyamanan jamaah. Padahal kita menjadi pengurus masjid ini adalah sebagai pelayan umat. Ngapa Ustaz baca omong macam itu? Aku ketua masjid soalnya. Saya sesibuk-sibuk saya Pak, setiap hari satu solat saya pasti masuk ke dalam masjid Pak. Entah itu subuh, entah itu zuhur, entah itu asar, entah itu maghrib, entah itu isya. Dan sebulan sekali, setiap selesai solat saya mengelilingi masjid Pak. Ngapa saya mengelilingi? Saya ngecek tempat wudu, saya ngecek ruangan ini, saya ngecek ketika ada debu baik sikok, saya panggil marbotnya Pak. Sini Pak. Apa Ustaz? Ini apa dia? Dibersih ke apa tidak? Tempat wudu ini macam ini, dibersih ke apa tidak? Kita panggil, dinjau tahu. Kenapa? Karena tahap awal kita untuk membuat jamaah itu galak ke masjid, datangkan rasa nyaman di dalam masjid itu Pak. Maka pengurus masjid harus kreatif, ya, membuat supaya jamaah-jamaah galak hadir ke dalam masjid. Kita sedih kadangan Pak. Ya. Kenapa? Mohon maaf nih Pak. Mohon maaf nih. Pengurus masjid banyaklah hobi nyimpeni duit kas masjid. Kapan ngumumkan berpuluh-puluh juta? Masih mending berpuluh juta Pak. Ini tak kata puluh tempelan. Aku biasa maco terus Pak. Iyo, kalau aku ni masuk masjid yang aku baca tu saldo masjid dulu Ustaz. Berapa? Saldo masjid 100 juta. Ngadakan acara maulid, makannya kerupuk, makannya lemper. Apa dia itu? Untuk apa nyimpen duit sebanyak-banyak itu? Ya? Buat acara sebasingan baik. Mak mana wong nak datang jamaah Pak? Kalau di masjid ana Pak dibuatkan undangan nian Pak, pecah pengantenan, diantari ke rumahnya. Diundang siko-siko nian, kita hormati nian. Dimasakkan nasi minyak, disiapkan nian makan malam bersama mereka. Rami Pak masjid. Jangan ditulu ke pengajiannya, buat makan malam bersama. Mentu galo jemaahnya. Ayo Ustaz ni mikir ke makan tu lah. Itulah kamu tak ngerti nak mancing wong. Pak, majelis ilmu ini kata Rasul, raudatun min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah. Bagaimana mungkin taman surga membuat wong tak nyenyak? Duduk tak lemak, makan tak lemak, nyender tak lemak. Di mana wong nak bisa ngerasakan kenyamanan? Dah aku ini bukannya ramai kamu, karena banyak pengurus masjid tadi nah, ya dah. Biar mereka balik ni nyampe ke galau dengan ketua-ketua masjidnya. Disampaikan galau dengan pengurus-pengurus masjid. Benar tak kira-kira omongan? Ya, tidak benar mati ke bemik, berhenti ya kita ramai. Ya. Kenapa? Karena anda banyak menemukan masjid-masjid yang seperti itu, Pak. Saldo ratusan juta, kapan masuk WC-nya katik pintu. Kapan masuk WC tak katik temboknya, benar tak kira-kira? WC-nya pesing. Mak mana mungkin jamaah nak bisa beribadah dengan nyaman di situ? Padahal perintah solat ini langsung Allah panggil Muhammad bin Abdullah Rasulullah ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah solat. Berarti bab solat ini Pak menjadi bab yang paling penting.
Kalau solat ini menjadi bab yang paling penting, maka segala hal yang berkaitan dengan solat ini harus kita perhatikan dengan baik dan dengan benar. Perhatikan fasilitas berwuduknya, sudah nyamankan mereka. Kadang mohon maaf Pak, anak galak sering marah Pak, ngaji ke proposal, minta bantuan bangun masjid. Anak tanya di mana alamatnya? Kilometer 14 Ustaz. Ya Allah, aku ni diri Pai. Katik uang apa di kilometer 14 itu? Ada Ustaz, tapi katik yang peduli. Itulah masalahnya. Bagaimana mungkin kita nak numbuhkan kecintaan mereka untuk datang ke masjid kalau sudah masyarakat sekitarnya baik, mereka tidak memperdulikan dengan masjid Pak. Terkadang mohon maaf Pak, tidak bisa nyalakan jamaah juga. Terkadang dari pengurus masjidnya juga memang tidak ngerti cara. Maka dibuatlah program-program Pak. Ya, masjid itu, makanya ana ngomong, kamu pernah nyengok masjid Jogokarian itu? Masjid Jogokarian di Jawa itu Pak, ya, saldonya 0. Tidak pernah ada saldo. Motor jamaah hilang, diganti baru. Sendal jamaah hilang, diganti sendal baru. Jadi wong ke masjid itu ada rasa kenyamanan. Tidak katik mereka rasa gelisahnya. Hilang motor, diganti motor baru Pak. Hilang sendal, dikasih sendal baru. Di masjid disediakan fasilitas makan dan minum. Disiapkan untuk musafir-musafir. Masjidnya dibuat nyaman. AC-nya dihidupkan 24 jam. Ya bayangkan wong kemudian jemaah datang berbondong. Menang Pak, ngulok itu paling sekali 2 kali Pak. Selanjutnya mereka sudah gerak dewek. Di masjid ana taklim, awal-awal Pak masjid nyiap ke makanan. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga lah ada yang WA. Ustaz, untuk taklim malam ni dari kami sedekah. Malam minggu depan, Ustaz kami. Sampai hari ini Pak. Tidak lagi pengurus masjid. Cak kemarin kami Isra Mi'raj. Ngedar kami ada grup namanya. Grup Masjid Al-Hikmat. Seng, terkumpul duit. Masak nasi minyak, makan. Jadi memang ada keakraban jamaah itu. Di antara mereka itu seperti mereka ini ngerasukan adik-beradik Pak. Dulur berdulur. Sehingga kemudian masuk ke dalam masjid ketemu dengan kenyamanan. Nah kalau mereka sudah nyaman di dalam masjid. Disitulah kita pengurus masjid lemak Pak. Ngapa lemak? Panggilkan Ustaz isi pengajian ini. Panggilkan Ustaz isi pengajian. Jemaahnya sudah ramai. Terkadang kita malu Pak. Ngundang Ustaz yang datang wong 5. Aku nih Pak sekali datang. Laskar aku nih wong 30. Aku pernah Pak ngaji Pak. Ceramah. Jemaahnya wong 11. Laskar aku 40. Ini budak-budak ini di luar ada 3 mobil itu Pak. Di luar itu parkir. Mereka ngaji, melok belajar mereka ini Pak. Ya? Kalau sudah jemaahnya rami, lemak Pak kita baru datang buat pengajian ini, buat majelis ini, undang sana sehingga mereka kemudian datang Pak. Berbondong-bondong ke dalam masjid. Ketika mereka sudah masuk, maka masjid itu akan makmur Pak. Ingat, Rasul datang ke kota Madinah yang pertama kali dibangun oleh Rasul bukan pasar. Rasul datang ke kota Madinah yang pertama kali dibangun bukan rumah. Rasul datang ke kota Madinah yang pertama kali dibangun oleh Rasul masjid. Berarti masjid ini menjadi tolak ukur utama Pak. Makanya ketika Rasul SAW lagi dalam hamil hazni namanya Pak. Tahun kesedihan. Sayyidina Khadijah meninggal dunia. Paman beliau Abu Talib meninggal dunia. Rasul lagi sedih. Dihibur oleh Allah. Dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Berarti Pak solat ini mampu menjadi penghibur diri kita. Ketika kita menemukan rasa kenyamanan di dalam solat itu, menemukan rasa ketenangan di dalam solat itu, karena kita akan berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka disitulah Pak terasa resep di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Ramadan ini Pak. Masjid harus benar-benar berperan semaksimal mungkin bagaimana mampu mendatangkan jemaah. Makanya di masjid ana Pak kami bayar gaji imam tetap. Dipanggil mereka ngapo? Tempat kami itu ada juga. Aku kan jarang di rumah. Ceramah tu cak ini lah dari pagi. Tak ke rumah, tak ada ke masjid-masjid. Ya tak. Kakek balik paling subuh besok ke masjid baru. Kontrol. Seharian anak nak kacik di rumah Pak. Banyak imam tu cuman ya cara imam wong kampung Pak. Taulah dewek kamu kan wong lah tua gigil habis kadang-kadang Pak. Kapan suara mencong-mencong hanu mencong sini jemaah ada nyaman. Kadang-kadang imam tu bukan bacaannya yang panjang Pak. Memang mereka tidak ada nyaman dengarnya. Buktinya kita solat di Mekah Madinah tu panjang-panjang imam baca ayat. Senang baik gitu ngapo? Mic-nya bagus, yang imamnya bagus, suaranya bagus, masjidnya nyaman.
Sepanjang mak mano bela das gitu. Tapi yang mensolat, Allahu Akbar. Nyamuk. Gatal sana, gatal sini, ada semut. Ini lagi nak bekas makanan. Perhatikan, kalau tidak dibersihkan, ada semut. Wong semayang, kakinya gigit semut. Dah katik mereka rasa nyaman Pak di dalam masjid. Artinya memang butuh kenyamanan. Makanya kami cari Pak Imam Masjid. Alhamdulillah dapat Al-Hafiz Pak. Ini kaget Ramadan, programnya 30 hari menghatamkan Quran. 1 malam 1 juz. Tak kata wong yang ngeluh Pak. Kenapa? Karena kita panggil imam yang memang dengan suara yang bagus, masih muda, hafiz, kita bayar. Dari mana duit? Madai kamu dak pacak keroyokan di sini Pak. Rami wong kampung sini yakin ana Pak. Aman sebulan sikok rumah 100.000 bae. Ai kelar aku rasa Pak. Tergaji kamu. Buat pengajian-pengajian resmi. Kenapa? Karena ini penting Pak. Kenapa saya bilang penting? Kemajuan sebuah masjid itu Pak tergantung dengan pengurusnya. Kalau pengurusnya kreatif, kalau pengurusnya mampu berkorban, insya Allah kita lemak Pak bangun masjid rami-rami. Dulu Kiai Merogan, ada kamu Kiai Merogan? Kamu datang main ke Kertapati, ya sama ke Bumbaru. Kiai Merogan tu bangun 2 masjid Pak dewean. Masjid Muara Ogan nama masjid itu sebenarnya. Cuma disingkat Marogan. Masjid Muara Ogan dengan Masjid Lawang Kidul itu yang bangun Kiai Merogan dewean. Pada kita bangun masjid rami-rami tak baca. Iya kan? Padahal kita bagus ke masjid rami-rami tak baca. Makanya anak ngomong tadi, pengurus harus kreatif, tumbuhkan dulu kepercayaan masyarakat sekitar. Ketika mereka percaya, anak yakin Pak, mereka pasti berbondong-bondong untuk bersedekah di masjid, untuk memakmurkan masjid. Kenapa penting? Karena sekali lagi Pak, kenyamanan beribadah di dalam sebuah masjid itu bisa mampu mengundang jamaah. Kenapa itu penting kita lakukan Pak? Apalagi menyambut bulan suci Ramadan ini Pak. Bulan yang Masya Allah, kata Rasulullah, Inna Rajab syahrullah wa Sa'bani syahri wa Ramadan syahrul ummati. Sesungguhnya Rajab itu bulannya Allah, Sa'ban itu bulanku, wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan itu bulan umatku. Kenapa Rasul bilang sampaikan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan umatku? Karena di bulan Ramadan itu bertaburan kalau bahasa kita ni diskon. Bertaburan hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad yang Allah tidak berikan kepada umat-umat selain umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salah satunya? Ibadah sunnah di bulan suci Ramadan itu dihitung sebagai ibadah-ibadah wajib. Makanya Rasul katakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Li'anna al-hasanata fihi mustami'a wa da'awati mustajabah." Wa junuba maupura wa jannatu mustaqatun lahum. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, kalulah umat aku itu tahu keutamaan apa yang ada di bulan suci Ramadan itu, niscaya mereka menginginkan 1 tahun dalam seluruh bulan dalam 1 tahun itu kulluha Ramadan. Ngapa? Mereka pasti menginginkan seluruh bulan dalam Ramadan dalam 1 tahun itu seluruhnya Ramadan. Bayangkan baik Pak, solat sunat duha, itu sunat duha Pak, dihitung sebagai pahala wajib. Bapak bangun solat malam, ya, kalau di bulan Ramadan disebut dengan tarawih. Tarawih itu istirahat yastarihu. Tarawih artinya istirahat. Kenapa istirahat? Karena 2 ada solawat, 2 ada solawat, istirahat. Ya, 2 ada solawat. Itu kalau qiyamul lail di bulan Ramadan disebut dengan tarawih. Itu pahala sunnah, ibadah sunnah, tapi dihitung sebagai pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau Rasul katakan, pasti kamu pengen seluruh bulan dalam 1 tahun itu kulluha Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mustami'ah. Di dalam bulan Ramadan itu seluruh kebaikan-kebaikan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, anak-anak nanya, Pak. Bulan apalah kamu nyingok banyak baca Quran? Bulan apalah? Bulan Ramadan. Bulan apalah kamu nyingok banyak sedekah, Pak? Bulan Ramadan tu, Bu, Pak, wong getah basah lagi sedekah. Kamu nyingoklah di kampung ini, siapa yang paling getah basah? Yang tak galak nyumbang kalau ada acara, yang tak galak sedekah untuk bangun masjid. Kamu pintailah bulan Ramadan kakek. Pasti mereka datang, Pak, sedekah.
Yang tak pernah baca Quran, mulai sibuk kalau baca Quran. Ada yang terbalik Qurannya, tak baca-baca rupanya. Segeknya bergaya. Yang penting melok iya dah, melok yang baca Quran. Sangko kita apal Qurannya, begitu jenguk bang terbalik Quran tu pun segeknya baik. Ngapa? Karena memang kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan itu seluruhnya berkumpul, Bu. Wong yang paling banyak sedekah di bulan Ramadan. Wong yang paling banyak baca Quran di bulan Ramadan. Wong yang paling banyak iktikaf di masjid itu bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasul sudah katakan di annal hasanata fihi mustami'ah. Seluruh kebaikan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di bulan suci Ramadan itu wa da'awati mustajabah. Ada doa yang dijawab di bulan Ramadan itu, setiap doa kamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awati mustajabah. Bu, Pak, ini tak kata jaminan di luar bulan lain, Pak. Bulan Syawal, bulan Rajab, bulan Sa'ban, ya. Bulan tak kata Allah menunjuk kepastian doa kita diijabah. Tetapi untuk Ramadan wa da'awati mustajabah, kata Rasul. Seluruh doa di bulan suci Ramadan kulluha mustajabah, seluruhnya dijabah oleh Allah. Wabil khusus doa ketika sahur dan berbuka puasa. Waktu sahur itu, Bu, jangan pernah tinggalkan sahur walaupun cuma sekedar minum seteguk air. Kenapa? Karena di dalam sahur itu ada barokahnya. Jadi kalau ibu telat bangun, minimal minumlah banyu seteguk, pasang niat, berdoa. Kenapa? Doa di dalam sahur itu diijabah oleh Allah. Yang kedua, doa ketika berbuka puasa. Tapi kita ni galak salah, Pak, kalau anak perhati ke, ya. Apa anak galak salah? Kita ni kadang-kadang berdoa dulu baru makan, benar tak? Kalau beduk, tek Allahumma lakasumtu wa bika amantu, ya tak? Yang benar itu, Bu, batal ke dulu puasanya, baru baca doa. Oh, salah berarti selama ini. Karena berbuka itu kata Rasulullah disegerakan. Doa Allahumma lakasumtu kan berdoa keberkahan makanan yang kita makan. Jadi begitu beduk, tek Allahu Akbar, ambillah dulu. Nah, paling tidak kurma. Ambil kurma sikok gigit baik. Jangan pulak habis kepempek telur besar. Kapan pulak nak berdoa? Ya ambil baik apa minum teh seteguk. Yang penting batal dulu. Puasanya pecah, baru angkat tangan berdoa. Allahumma lakasumtu. Ini tidak apa, apalagi kalau di dusun, berbaris rami-rami dengan yai-yai kita. Ya kan, cocong rami ini. Yai yang mimpin doa, taulah dewek yai. Buatlah geger. Allahumma lakana. Oh, dia coconglah nyingok pempek di bawah ni. Nah, tak buka lagi ni. Allahumma laka. Laka lantas, dia cocong kamu. Gereget dia nyingok yai tak sudah-sudah berdoa. Batal kalau dokin, sudah batal, baru kita berdoa. Kenapa? Karena berbuka puasa itu sunnahnya disegerakan. Solat baik kita sunnahnya pendek-pendek, baca ayat kalau maghrib itu. Kenapa? Nak ngelanjutkan berbuka puasa. Ini kita harus paham. Ajan bebak bulan puasa dengan bukan bulan puasa beda. Nah, kamu perhatikanlah. Kalau ajan di luar bulan puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Woi, merdunia. Kaget kamu juga kalau bulan puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil noleh. Habis ini makan. Tidak baca dia ajan yang belakang cengap-cengop makan. Selesai. Iya kan kalau kita galak buka di masjid itu kan, kapan bedok kan dia kan cuma minum yang ajan ini. Sudah minum dia ajan. Dia ajan yang belakang lantak ke pempek di belakang ni. Kamu tak tahu yang ajan ni bingsal mangko cepatnya ajan kalau bulan puasa tu. La ilaha illallah. Oi, jika alang kecepatnya. Tak baca ustaz, aman lambat dikit selesai pempek ni. Mak itu pula je gue dah. Makanya kalau di masjid ana Pak untuk yang ajan kami siapkan ya, dilainkan. Nah, ini hidangan sudah dihidangkan nak buka puasa itu. Untuk yang ajan dibeda ke Pak. Diambil kenian pempeknya, buahnya, apa namanya sirupnya, dilain ke. Ngapu ini mendatangkan rasa tenang di hati muazin. Apalagi kalau ditaruh ke di depan dia ajan itu merdu dia Allah. Dia nyingok pempeknya mana aja selesai. Serius aku nak main-main kamu.
Ini pengurus masjid banyak tidak ngerti. Wong ajan, ngapa cepat dia tuh nak bingsal. Kamu tak ngelayankan untuk muazin. Ya, berarti sunnahnya berbuka puasa itu disegerakan. Kita banyak tidak paham, Pak. Berbuka malah dilambatkan. Doanya pula panjangnya, matal ke belum. Maka sunnahnya kita berbuka puasa. Bahkan kita disunahkan makan dulu baru sholat. Saking kan kita tidak boleh menunda-nunda berbuka puasa. Karena sunnahnya berbuka puasa kata Rasulullah harus disegerakan. Cuman memang kita ni galak payah pula. Galak sudah berbuka tu bohojian. Sudah makan tersender. Apa tu jenguk jam? No, lah jam 7. Lah nak ngacar-ngacar isya. Solat maghrib lah nak isya. Akhirnya ngacar-ngacar lagi ke masjid. Bu, Pak, perut ini kalau sudah kekenyangan, kata Imam Al-Ghazali, jadi lolo gitu, Pak. Wong kalau yang galak ngenyangkan perut, itu biasanya bodoh. Dia tak galak berpikir. Sama kita, Pak, kalau sudah kekenyangan, yang kuat nafsu. Berpikir tak galak lagi. Jingoklah kalau santri-santri itu. Kenapa mereka dilaparkan? Disuruh puasa, makannya dibatasi. Karena kalau kita sudah ngisi perut ini dengan makanan, otak tak berjalan lagi, Pak. Otak tak berjalan lagi, Bu. Kamu perhatikanlah, wong yang kuat makan, lolo biasanya. Nah nian kamu jingoklah kalau tak percaya. Wong yang makannya kuat, ngisi perutnya dengan makanan dan minuman yang berlebihan, buyan. Wong kalau kenyang, baca apa? Iya benar tak kira-kira? Berjalan tak baca, bergerak tak baca, nafsunya kuat. Serius Pak aku ni Bu, tak main-main ini. Makanya kalau kita berbuka, berbukalah dengan yang secukupnya baik Bu. Ya Pak. Kalau nak bagus nian Pak, kurma dengan air zam-zam. Kenapa kurma itu bagus untuk berbuka? Pak, Bu, secara ilmu kesehatan, makan 1 biji kurma itu, sama seperti makan 7 ekor pisang Ambon, Pak. Dokter yang ngomong, bukan anak. Makan sikok kurma ini sama dengan makan 7 pisang Ambon. Inilah rahasia kenapa kita tak pernah bisa banyak makan kurma ini. Anak nak nanya dengan kamu, baca kamu makan kurma 10 ekor? Hah? Tidak, anak tanya, ada yang bisa makan kurma ni 10 ekor? Paling Pak siko 3 kita kan sudah ada rasa kenyang kan? Itulah rahasianya. Bu, di Madinah, di Mekah, kalau kita ke kebun kurma, kan bebas Pak makan. Ya tak? Tidak ada dibatasi. Baca tak kita makan banyak-banyak? Dah baca Pak, paling kuat 3, 5 lah melawan ni makan kurma ni Pak. Apalagi kurmanya leket di gigi, yang kurma ini pemanis itu noh. Aduh, ini kapan digigit leket gigi di sini? Hai, cukup bahaya kurma ini. Menggigi palsu lepas, ya. Kenapa? Karena 1 biji kurma itu sama dengan makan 7 ekor pisang Ambon, Bu. Jadi wajar kalau orang makan 3 ekor kurma sudah kenyang. Ngapa? Sesesir kamu dengan tak pisang berarti? Lah 7 kali 3, 21 itu ya. 21 ekor pisang Ambon, terduduk kamu senam. Makanya kalau yang paling bagus itu ngidangkan kurma ini Pak. Apa buktinya itu? Kamu dah acak makan banyak. Coba kalau pempek. Apalagi pempek delek. 10 liwat. Benar tak kira-kira? Tapi kalau kurma tak baca. Inilah sepiring lah. Belum tentu semasjid ini habis. Dari tadi aku jingok. Tak kata yang nyenggol ni kalau kamu. Kenapa? Karena kurma itu Pak kandungan glukosa, kandungan gulanya bagus Pak. Kita seharian berpuasa, disunahkan oleh Rasulullah makan dan minum yang manis-manis Pak. Salah satunya kandungan gula yang paling banyak itu ada di kurma. Tapi hebatnya kurma ini, dia tidak digerubuni semut. Kalau yang asli Pak, kalau yang kurma direndam uang dengan sari manis, ada yang dijual pasar 16 kalau bulan puasa itu ada kan? Tahu aku Pak, kapan dipegang lengket. Yang aku ngomong tadi, gigit gigi sini, lekat di sini, gigit sini, lekat. Ujung celemotan kalau jak makan gula palu. Kalau yang kurma yang asli, tak kata Pak gerobot di semut. Ngapa? Beda Pak. Dan ternyata seluruh kandungan apa ada di dalam kurma itu. Makanya kalau bulan Ramadan Bapak Ibu, jangan lewatkan untuk menyediakan kurma di di rumah kita. Beli kurma, Kalau nak melawan yang duit ada, beli kurma ajwa. Kurma ajwa itu kurmanya Nabi Bu, Pak. Uji guru-guru anak ngajari kalau kita rajin makan kurma ajwa, setiap pagi 3 ekor atau 7 ekor, kita bebas dari santet Bu, tidak bisa disantet.
Cuman memang mahal kurma ajwa itu Pak. Kalau nak kurma yang sedang, murah, agak lemak dikit, ada namanya kurma sukari. Kurma sukari itu murah Pak. Dia sekotak itu isi 3 kilo lebih, harganya cuma 185. Kalau ajwa Pak sekilonya lah nak 300. Itu dapat sekotak 3 kilo setengah. Ustaz ni tahu dari mana? Aku jual kurma, maka aku tahu. Ya, tahu aku reganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sediakan kurma. Batalkan dulu dengan kurma, makan sikok atau 3. Ngapa nak sikok atau 3 Ustaz? Karena ada hadisnya Pak. Makanlah kurma itu dengan bilangan yang ganjil. Jadi kalau bapak ngembek kurma itu mbek dulu sikok. Kalau sudah sikok rasa lemak, ngambek 2 lagi, jangan ngambek sikok. Kalau ngambek sikok jadi 2. Karena kita sudah makan sikok kan, maka ambek 2. Kalau ngambek 2 berarti 3. Jadi jumlahnya harus ganjil terus. Adonian kurma yang lemak tu Pak, apalagi ajwa sudah makan 3 lemak misalnya ya tak? Nanti kalau kita buka puasa kan dihidang kurma kan. Mbek dulu 3 lemak, mbek 2 lagi Pak. 5 berarti. Ya tak? 5 masih kurang, mbek. Jangan mbek 2 lagi, mbek nasi, lapar kamu tu. Ya ngeje ke wong pula nak makan kurma tu, bukan kita Pak Kurma makan di masjid sikok orang tu, tumpas kurma tu, ya tak? Ya malah lemak-lemak lapar Pak, berarti kamu tu, ya tak? Jadilah 5 bagi ke wong pula. Mbek 2, mbek nasi, makan, selesai, lapar. Berarti kamu tu. Jadi di bulan suci Ramadan ini Pak, wadda'awati mustajabah. Doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbondong-bondong datang ke masjid Pak, berdoa. Kalau kamu umrah bulan puasa Pak. Tahun ini caknya belum dibuka oleh pemerintah Saudi Pak. Kalau umrah bulan puasa Ibu, Masya Allah Pak. 1 jam sebelum azan maghrib, jemaah sudah berkumpul di Masjidil Haram. Tak berhenti mereka ngangkat tangan berdoa dengan Allah. Ngapu? Itulah saat doa-doa diijabah oleh Allah. Kita ni menjelang buka puasa ngadapi semangko, ngadapi pempek. Bukan berdoa. Alung kelamu ajan ni, oi kapan besip dikit mau ajan di masjid disogok memang ajan kelah dulu je kita. Tangking ke dia tak sabar nak nunggu ajan ni tadi. Padahal itu saat-saat kita berbuka puasa, Pak. Saat-saat kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awati mustajabah. Doa diijabah oleh Allah. Wabil khusus doa ketika sahur dan doa ketika berbuka puasa. Lalu selanjutnya yang ketiga, wa ta'ati maqbulah. Di bulan Ramadan itu seluruh ketaatan-ketaatan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak banyak orang baca Quran, banyak orang duha, banyak orang tahajud, banyak orang ke masjid beramal ibadah. Kenapa? Tidak ada jaminan di bulan lain Pak sedekah kamu diterima, tapi di Ramadan sedekah kita diterima. Dari mana dasar hadisnya? Ini Rasul yang ngomong. Wa ta'ati maqbulah. Seluruh ketaatan kita diijabah galo oleh Allah Subhanahu wa taala. Makbul galo Pak. Salat duha kita makbul, tarawih kita makbul, baca Quran makbul, sedekah kita makbul. Dan ingat, itu tidak terdapat di bulan lain selain bulan suci Ramadan. Makanya rugi Pak kalau kita nak ngelewatkan Ramadan ini begitu saja. Karena banyak di antara kita ni bulannya lah habis baru nyesel. Aduh, cepat ni Ramadan lah Idul Fitri. Cubalah aku ketemu Ramadan lagi tahun depan. Aku pengen mak ini, aku pengen mak ini. Giliran ditemukan oleh Allah di bulan Ramadan nian, tidak pula bersigar. Kata saya Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, siapa yang kejadian hidupnya macam itu, berarti kamu sedang dibudi oleh setan belis, Pak. Berarti kamu sudah dipermainkan oleh setan iblis. Ngapa? Ketika bulannya lewat, kita nyeseli. Ketika ketemu dengan bulannya, kita tidak maksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tahu ketaatan ini bakal diijabah oleh Allah. Ayo Pak, di bulan Ramadan ini kita ramaikan masjid, langgar, musola, kita penuhi, ajak rombongan kita seluruhnya berkumpul. Lalu yang keempat, apa kehebatan bulan suci Ramadan ini kata Rasulullah, wa junuba maghfurun. Seluruh dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan kesungguh-sungguhan, maka seluruh dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa puasanya? Imanan wa ihtisaban. Dengan iman dan kesungguh-sungguhan,
maka seluruh dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan yang terakhir, kehebatan bulan suci Ramadan itu kata Rasulullah, wa jannatu mustaqatun lahum. Surga merindukan orang-orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Sampai Rasul katakan, Pak, hawanya wong berpuasa ini kan, kita kan puasa ni kan tak ada makan tak minum, Pak. Jadi hawa perut ni naik ke mulut. Hawa kita yang mambu je kita bau di bulan suci Ramadan itu, Pak. Itu kata Rasulullah di akhirat lebih harum dari minyak kasturi, Pak. Minyak kasturi itu minyak yang paling wangi. Hawa mulut wong puasa itu lebih hebat dari mambunya minyak kasturi itu. Kaget di akhirat. Jangan aku ngomong macam ini. Rebut wong. Ya hawa kamu mambu masih. Ini kaget di akhirat, Pak, Bu, ya. Uji Ustaz Ali harum. Marah wong, Pak. Ya, apalagi tak makan tak minum sehari naik ke perut, Pak, mambu hawa itu, ya dah. Mambu hawanya wong puasa itu lebih harum dari minyak kasturi. Kenapa? Saking kehebatnya wong yang berpuasa itu, Pak. Makanya rugi, Pak. Ini sudah tanggal 20 masuk. Tadi pagi sudah 19. Karena kalender Hijriah ini, Pak, gantinya ba'da maghrib. Ini sudah masuk 20 Sa'ban. Berarti tinggal kurang lebih 9 atau 10 hari lagi kita sudah Ramadan, Pak. Tak terasa, waktu ini cepat berjalan ini, Pak. Maka persiapkan diri, yuk musola, ajak Pak Ketua, ajak seluruh pengurus, ajak masyarakat bersih-bersih musola. Ambal ni cium dulu, mambu apa tidak. Kalau kira-kira mambu, laundry ke. Tak sanggup laundry, ajak masyarakat cuci dewek. Jemur rami-rami di masjid. Kenapa? Menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di masjid saya, Pak, seluruh ambal sudah di laundry kalau. Digolong, disemproti minyak wangi. AC sudah disiapkan. Kenapa? Untuk menyambut jamaah pada tamu-tamu Allah. Mereka beribadah dengan nyaman selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan masjid ini dan masjid-masjid yang ada di sekitar sini mampu mempersiapkan diri mereka, mampu mempersiapkan masjid-masjid mereka untuk menyambut para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang ingin datang salat berjamaah di masjid-masjid yang ada di sekitar sini. Kita doakan juga mudah-mudahan para pengurus-pengurus masjid yang ikhlas karena Allah taala mengurusi masjid ini, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabil karim, in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka kalian bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kalian di dunia ini, maka Allah yang bakal memperkokohnya. Maka yakinlah para pengurus masjid, asal kalian berjuang memajukan masjid ini lillahi taala, tidak katik embel-embel sana, embel-embel sini. Urusan kita di luar sana bakal dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. 45 menit lebih kurang saya bertausiah, hampir 1 jam ya. Mudah-mudahan tausiah singkat dari saya, hikmah Isra Mi'raj dan hikmah menyambut bulan suci Ramadan ini bisa menjadi bekal buat Bapak Ibu di sekitar sini dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu lahu jasada wala mirad. Siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya diharamkan oleh Allah disentuh oleh api neraka. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun. Kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.